Lu pernah bayangin gak sih, di dunia ini ada makhluk yang gak bisa dibunuh? Gue gak lagi ngomongin film di film Marvel atau zombie-zombie abadi. Gue ngomongin makhluk hidup nyata yang kecilnya minta ampun, tapi punya kemampuan yang bikin para ilmuwan geleng-geleng kepala. Bukan kecoa. Kecoa kena sandal jepit juga mati. Ini tentang hewan yang kalau lu ambil, lu bakar dia di suhu 150 derajat Celcius, lalu lu ambil lagi, lu bekukan dia di suhu minus 272 derajat Celcius, itu cuma 1 derajat di atas nol absolut, suhu terdingin yang mungkin ada di alam semesta. Dan setelah itu, lu coba kirim dia keluar angkasa, tanpa baju pelindung, tanpa oksigen, cuma melayang di sana, di tengah-tengah radiasi kosmik dan ruang hampa. Gak masuk akal kan? Tapi inilah faktanya. Di planet yang kita pijak ini, ada makhluk super yang bisa melalui semua siksaan tadi. Dia adalah si beruang air, atau nama kerennya tardigrada. Duduk sini, siapin kopi lu. Karena apa yang akan gue ceritain ini bukan cuma fakta unik, tapi ini adalah pelajaran tentang definisi asli dari kata bertahan hidup. Segmen 1. Siapa sih tardigrada ini? Pertama-tama, ukurannya. Tardigrada ini kecil banget, bro. Dia itu mikrohewan. Ukurannya cuma sekitar 0,5 milimeter. Jadi lu nggak bakal bisa lihat dia cuma pakai mata telanjang. Lu butuh mikroskop. Bayangin, kayak gummy bear transparan yang punya 8 kaki gemuk, jalannya lambat, dan suka hidup di lumut-lumut atau di endapan air tawar. Makanya, dia dijuluki water bear, atau beruang air, atau bahkan mouse piglet, babi kecil lumut. Penampilannya imut, tapi kemampuannya sangar. Kenapa dia jadi topik utama kita? Karena dia adalah definisi dari extremophile. Artinya, dia adalah makhluk yang tidak cuma bisa hidup di lingkungan ekstrim, tapi justru berkembang dan bertahan di kondisi yang seharusnya membunuh semua bentuk kehidupan lain. Banyak orang salah mengira hewan yang paling kuat itu pasti yang badannya besar atau punya cangkang keras. Padahal, seringkali kekuatan super itu datang dalam paket mini. Keunikan tardigrada ini sudah dicatat sejak penemuannya di abad ke-18. Tapi baru beberapa dekade terakhir kita mulai benar-benar mengerti seberapa serius kemampuan bertahannya. Segmen 2. Rahasia pertama. Mati suri di suhu ekstrim. Sekarang kita masuk ke fakta mind-blowing yang pertama. Suhu. Bayangin lu lagi di kamar mandi. Lu buka keran air panas sampai mendidih. Suhu airnya mencapai 150 derajat Celcius. Kalau lu siram ke tangan lu teriak kepanasan. Tapi tardigrada, dia bisa bertahan di air mendidih itu selama beberapa menit tanpa masalah. Sebaliknya, kalau lu coba bekukan dia, gue nggak ngomongin freezer biasa yang minus 18 derajat. Gue ngomongin suhu near absolute zero, minus 272 derajat Celcius. Di suhu itu, bahkan molekul di tubuh lu hampir berhenti bergerak. Tapi tardigrada lagi-lagi bisa dibekukan selama berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Dan ketika dicairkan, dia bangun lagi dan jalan-jalan seperti nggak terjadi apa-apa. Pertanyaannya, gimana caranya? Ini yang keren. Rahasia tardigrada itu terletak pada kemampuan mereka untuk masuk ke kondisi yang disebut kriptobiosis. Atau kalau mau lebih gampang, anggap aja dia punya tombol pause di tubuhnya. Saat lingkungan di sekitarnya mulai mengancam, entah itu terlalu panas, terlalu dingin, atau kekurangan air, si beruang air ini akan menarik semua kaki-kakinya ke dalam, mengeluarkan hampir 97% air dari tubuhnya, mengerut, dan berubah jadi kapsul kering berbentuk tong atau gentong. Ilmuwan menyebutnya fase tun. Saat di fase tun, metabolisme tubuhnya melambat sampai 0,01% dari kondisi normal. Ibaratnya, jam biologisnya hampir berhenti total. Selama di fase tun inilah, dia dilindungi oleh sebuah zat, sejenis gula yang disebut trehalose. Gula ini punya kemampuan ajaib. Dia masuk ke dalam sel-sel tubuh tardigrada
menggantikan peran air yang hilang. Bayangin gini, air di tubuh kita itu penting untuk menjaga struktur sel. Kalau air hilang, sel kita bakal ambruk, rusak. Gula trehalose ini bertindak sebagai bumper atau perisai kaca yang menjaga sel-sel itu tetap tegak dan terlindungi dari kerusakan, meskipun lingkungan di luar sangat ekstrim. Trehalose ini membuat tardigrada jadi semacam patung gula yang abadi, siap untuk dihidupkan kembali kapan saja air kembali tersedia. Ada studi kasus yang mencengangkan loh. Pada tahun 2016, ilmuwan Jepang berhasil menghidupkan kembali 2 tardigrada yang telah dibekukan dalam fase tun selama 30 tahun. Segmen 3, plot twist, kebal radiasi dan DNA ajaib. Nah, ini dia bagian plot twist yang harus lo tahu. Dan ini menjelaskan kenapa mereka bisa dikirim ke luar angkasa. Banyak orang mengira ancaman terbesar di luar angkasa itu cuma suhu ekstrim dan ruang hampa. Benar, itu mematikan. Tapi ancaman yang tak terlihat dan tak kalah mengerikan adalah radiasi pengion, sinar kosmik dan sinar gamma yang bisa merusak DNA. Tardigrada ternyata punya ketahanan radiasi yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Mereka bisa menahan dosis radiasi 1000 kali lipat lebih banyak daripada dosis fatal untuk kita. Kenapa lagi-lagi mereka bisa? Jawabannya adalah protein ajaib. Ilmuwan menemukan bahwa tardigrada memiliki protein unik yang mereka namai DSUP, singkatan dari damage suppressor. Bayangkan, protein DSUP ini seperti tim perbaikan darurat DNA. Ketika radiasi datang dan merusak DNA tardigrada, protein DSUP ini langsung menempel pada DNA, membentuk semacam perisai pelindung yang mencegah kerusakan lebih lanjut dan bahkan membantu sel mereparasi kerusakan yang sudah terjadi. Ini bukan sekedar kemampuan pasif, ini adalah sistem pertahanan aktif. Lu bayangin lu lagi main game, HP lu kena damage terus-terusan, tapi tiba-tiba muncul item yang langsung nge-heal dan ngasih perisai. Itulah kerjaan si protein DSUP. Segmen 4, studi kasus luar angkasa. Ini bukan teori. Sekarang kita gabungkan semua kemampuan super tadi. Tahan suhu ekstrim, tahan kekeringan total, dan kebal radiasi. Pada tahun 2007, Badan Antariksa Eropa melakukan eksperimen gila. Mereka mengirim ribuan tardigrada ke orbit bumi di atas pesawat ruang angkasa Foton M3. Eksperimen ini punya tujuan simpel, membuktikan apakah ada hewan yang bisa bertahan di luar angkasa tanpa perlindungan. Tardigrada diletakkan di luar pesawat, di tempat yang benar-benar terpapar langsung dengan lingkungan luar angkasa. Sekarang kita gabungkan semua kemampuan super tadi. Tahan suhu ekstrim, tahan kekeringan total, dan kebal radiasi. Pada tahun 2007, Badan Antariksa Eropa melakukan eksperimen gila. Mereka mengirim ribuan tardigrada ke orbit bumi di atas pesawat ruang angkasa Foton M3. Eksperimen ini punya tujuan simpel, membuktikan apakah ada hewan yang bisa bertahan di luar angkasa tanpa perlindungan. Tardigrada diletakkan di luar pesawat, di tempat yang benar-benar terpapar langsung dengan lingkungan luar angkasa. Artinya, ruang hampa total, suhu ekstrim, radiasi UV matahari, dan kosmik. Hasilnya, setelah 12 hari melayang di ruang angkasa terbuka, tardigrada dibawa kembali ke bumi. Ketika ilmuwan menyirami mereka dengan air di laboratorium, banyak dari mereka yang kembali dari fase tun. Dan lu tahu apa? Mereka mulai jalan-jalan lagi. Beberapa bahkan mampu bereproduksi setelah kembali dari ruang hampa dan radiasi kosmik. Mereka membuktikan bahwa ada bentuk kehidupan kompleks yang mampu bertahan di lingkungan paling tidak ramah di alam semesta. Ini bukan cuma sekedar rekor ketahanan. Ini memicu perdebatan serius tentang teori panspermia. Teori yang mengatakan bahwa kehidupan di bumi mungkin saja berasal dari luar angkasa, dibawa oleh komet atau asteroid. Jika makhluk sekecil tardigrada bisa bertahan dalam perjalanan antar bintang, bukankah mungkin bibit kehidupan lain juga bisa? Segmen 5, debunking mitos dan pelajaran filosofis. Pelajaran terbesar dari tardigrada, si beruang air yang gak bisa dibunuh ini, adalah tentang resiliensi.
kehidupan itu tidak harus selalu kuat dalam artian fisik yang besar. Kadang, kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk mundur, melipat diri, mematikan sistem, dan menunggu badai berlalu tanpa harus hancur. Tardigrada mengajarkan kita bahwa di tingkat seluler yang paling dasar, kehidupan punya mekanisme pertahanan yang jauh lebih cerdas dan ajaib dari yang pernah kita bayangkan. Jadi, tahu nggak sih lu? Ternyata ada hewan yang bisa dibakar, dibekukan, dikirim keluar angkasa, tapi tetap hidup. Dan dia bukan mitos, dia ada di lumut di halaman rumah kita. Coba lu pikirin, kalau makhluk sekecil itu punya kemampuan sebesar ini, hal menakjubkan apa lagi yang sebenarnya tersembunyi di dunia mikro yang nggak pernah kita lihat? Komen di bawah, menurut lu, apalagi rahasia tardigrada yang belum ditemukan ilmuwan? Dan jangan lupa subscribe ke channel ini biar lu nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.